Ya Bapak Ibu, ini saya menyampaikan review slide. Mungkin beberapa dari para peserta ada yang merasa tidak puas gitu dengan mode teks dan gambar. Ya, jadi ini slide yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya bagi yang ikut workshop di Universitas Majung tentang menulis artikel, khususnya untuk para guru. Ya, jadi waktu itu ada satu workshop yang ada seminar itu pendahuluannya, dan ini materi yang saya sampaikan pada saat itu saya ulangi dalam mode yang lebih singkat. Sama seperti yang sudah saya sampaikan di mode teks, jadi ada 5 bagian, cuman yang kelima ini karena ini harus konsultasi secara intensif, maka di mode teks itu saya batasi sampai 4 bagian. Mulai dari pengantar, ide penulisan, action riset, sampai penelusuran referensi. Ya, yang pertama adalah paradigmanya bahwa menulis itu mudah. Itu tidak sulit. Ya, kenapa ya? Karena kita sudah mengalami banyak hal di kelas, di sekolah, di lapangan, dan kita semua punya ilmunya. Hanya mungkin dari beberapa kita kadang peristiwa-peristiwa itu lewat gitu aja ya. Jadi ayo diikat begitu. Kalau di teman-teman yang berkecimpung di standar mutu, mereka biasanya punya slogan do what you write, write what you do. Tulis apa yang sudah dilakukan, lakukan apa yang sudah ditulis. Sama persis seperti kita. Tulis apa yang sudah terjadi, pengalaman yang sudah dijalani, begitu. Hanya bedanya ini kita kemas dalam bentuk yang lebih ilmiah. Seperti yang sudah saya sampaikan di teks juga, mulai dengan aktivitas yang mungkin ada masalah di dalamnya dan kita sudah punya solusi, itu jauh lebih mudah. Ya, kita tidak sedang menulis skripsi, tidak sedang menulis tesis. Jadi kita tidak mencari solusi, tapi kita menuliskan solusi yang sudah ada. Itu jauh lebih mudah. Ya, seringkali kita sudah ketemu solusi, tapi nggak ketemu masalahnya. Sebenarnya kemarin itu apa ya penyebabnya? Kok bisa saya atasi? Kok anak ini tiba-tiba bisa tobat ya? Kemarin apa masalahnya? Nah, itu root cause. Kemarin ada yang bertanya tentang root cause. Dan kita meyakinkan bahwa solusi itu berbasis riset, ada teorinya. Nggak sekedar kebetulan. Oh iya, kebetulan aja gitu, tiba-tiba anak ini kok dapat inspirasi dari mana kok tiba-tiba tobat. Nah, misalnya bukan seperti itu. Kita yakin bahwa solusinya karena kita memberikan sebuah perlakuan di kelas misalnya. Kita yakin bahwa solusinya karena kita merubah metode pengajaran khusus untuk kelas itu ya, jadi research finding. Kalau kita sudah yakin masalahnya, kita sudah yakin bahwa ini ada teorinya sebenarnya, baru kita nyusun kerangka pikiran. Dan yang paling penting, jangan bulat begitu, keep it simple. Yang sederhana saja. Ya, karena saya ulang berkali-kali biasanya bahwa kita menulis bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk yang membaca. Bahwa nanti yang membaca itu mendapatkan manfaat dari apa yang kita tulis. Aktivitas harian dengan solusi. Contoh misalnya kalau yang di SMA terutama ada banyak masalah dengan perubahan fisik, mental, pubertas. Kemudian kalau yang di SMA terutama bingung melanjutkan kuliah kemana, dipaksa orang tua. Kalau nggak gitu dia merasa saya ini terlalu pintar, bisa milih ke sini, milih ke sana. Atau kebalikannya, saya mau kuliah ke situ, nggak mampu. Kuliah ke sini kok nggak mampu juga. Nah, enaknya kemana? Ya. Atau mungkin yang umum, merasa dikucilkan, merasa dibully, kesulitan komunikasi.
ya. Kemudian nggak yakin dengan minatnya. Saya tuh minat ke sana tapi juga minat ke sini. Enaknya kemana gitu. Akhirnya dia berperang dengan dirinya sendiri. Bakatnya juga mungkin, atau tiba-tiba ada siswa yang pinter kok semester ini dia jatuh sekali ya gitu, ada apa ya gitu. Atau mungkin kita bisa mengambil dari sesama guru, rekan sejawat. Oh, teman saya tiba-tiba males ya ngajar ke kelas itu. Ada apa di kelas itu? Apakah kondisi kelasnya sangat parah? Nah, misalnya. Yang jelas kita bisa observasi. Memang nanti larinya setengah-setengah ke kualitatif. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan yang baik di statistik, ya silahkan dikembangkan ke arah kuantitatif. Dan itu bisa bersambung sampai jauh. Begitu. Nah, root cause. Root cause ini yang paling penting adalah kita mengamati dengan cara yang sederhana. Nggak usah ribet, nggak usah bulat. Tulis saja sketsa awal, draft awal masalahnya. Kemudian tulis secara draft saja. Apa yang sudah pernah kita lakukan dan hasilnya seperti apa. Ya, kita melakukan inovasi apa. Begitu. Kalau itu sudah ketemu, nah kita cari teorinya. Cari jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang bersesuaian dengan skripsi itu. Kemudian kalau memang subjeknya masih ada, siswanya masih ada, kita bisa melakukan pengamatan ulang. Kalau tidak ada ya mungkin dari jurnal, ya, dari catatan harian kita. Dan jangan lupa susun kerangka awalnya. Entah itu tertulis atau tidak, tapi lebih baik tertulis. Action research ada macam-macam. Saya mengambil dari sisi yang sederhana saja. Kalau nggak pakai action research ya silakan, boleh. Lebih baik mungkin. Ya, saya hanya ngambil sisi yang sederhana saja. Yang membuat kita berpikir bahwa ini mudah. Ya, satu, planning tadi. Kita punya datanya, kita punya namanya. Nggak perlu harus nama terang, karena biasanya disamarkan. Kemudian apa hasilnya? Setelah itu kita sudah melakukan apa sih ke anak itu? Atau kalau itu terapi kelompok, kita sudah melakukan apa ke kelompok ini atau kelas ini? Langkahnya seperti apa kemarin? Berapa kali? Misalnya begitu. Kalau kita mengubah metode pengajaran, kita sudah melakukan itu berapa kali pertemuan? Ya, berapa kali pertemuan? Karena ini bukan kuantitatif ya. Mungkin kita tidak perlu banyak variabel yang rumit. Kita cukup lihat di awal seperti apa, di akhir seperti apa, cukup. Ya. Ada ukurannya yang penting. Kita mengukur dari sisi apa? Apakah dari sisi kepatuhan, antusias, motivasi, nilai, apapun? Ya, nggak ada yang protes kok. Ya, nggak ada yang protes. Kalau itu masuk ke jurnal yang ya mungkin ada level-levelnya, mereka nggak akan protes ke sana kok. Ya, mereka lebih banyak mempermasalahkan di actionnya. Apa yang sudah dilakukan, apa manfaatnya. Begitu. Saya kasih contoh yang ada siswa yang galau kuliah. Saya ngambil misalnya secara teori ada namanya locus of control, atau ada lagi teori lain namanya self efficacy. Misalnya locus of control ada teorinya Geithner, kalau self efficacy dari teorinya Bandura. Dapat dari mana begitu ya, kita cari saja. Ya, ada internet, nanti berikutnya saya kasih petunjuknya. Kemudian kita lakukan pengamatan ulang. Kalau siswanya masih ada, kenapa ya anak ini? Mungkin karena dia nggak pede, padahal dia pinter loh. Atau mungkin dia ragu-ragu. Mungkin karena kampus yang dipilih di luar kota, atau mungkin mahal, atau mungkin nggak tahu. Atau mungkin dia terlalu pintar sehingga banyak pilihan. Masuk sini bisa, masuk sana bisa.
orang tuanya bebas, terus saya mau kemana ini, begitu misalnya. Ya, sehingga kita punya kerangka awal. Kerangka awalnya locus of control. Misalnya saya ambil yang locus of control, kemudian masalahnya apa? Dia ternyata ragu-ragu karena lokasi jauh. Orang tua, keluarga di Malang, kampus yang dituju di Jakarta. Misalnya dia milih misalnya teknik nuklir begitu, yang hanya ada di UI begitu. Jauh ini. Terus orang tuanya ragu-ragu kalau jauh, sanggup nggak ini membiayai. Orang tuanya juga nggak ikhlas melepas. Akhirnya dikasih terapi, dikasih nasihat, dia luluh dan milih yang terdekat. Yang mengabaikan cita-citanya untuk ke jurusan itu tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh kita? Kita ya mungkin tidak berusaha membelokkan, tapi hanya memberi pandangan. Misalnya begitu. Nah, kalau ini saya masukkan ke kerangka awal tadi, planning. Saya mengambil siswa X dengan masalah ini, saya mengambil teori locus of control, ketidakpercayaan diri. Action yang dilakukan konseling, kasih motivasi bahwa nggak harus milih itu, bisa begini, bisa begini. Kita memberikan banyak alternatif, sehingga akhirnya siswa itu bisa berubah pikiran dengan sukarela. Ya, changes behavior. Misal ini, permisalan. Itu contoh pertama. Nah, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka pikiran. Pasti yang pertama latar belakang. Latar belakang nanti ini harus punya state of art. Kemudian kita mencari prior research, penelitian terdahulu. Kita tidak dalam kerangka membuat tesis atau disertasi, jadi kita tidak usah menciptakan teori baru. Pakai aja yang sudah ada. Lebih mudah. Kemudian tujuan. Karena ini bukan tesis, bukan skripsi, bukan disertasi, maka di artikel ilmiah itu tidak ada bagian khusus yang menyatakan subbab tujuan. Maka kita menggantinya dengan research question. Untuk apa sih kita nulis ini? Tujuannya untuk apa? Dan hasilnya nanti seperti apa? Sehingga biasanya di latar belakang nanti ada, ya diharapkan dari hasil penelitian ini maka mendapatkan apa begitu, yaitu expected result dan referensi. Ya, ini bagian yang terpisah sebenarnya nanti workshopnya. Dan kalau perlu ya kolaborasi. Kalau memang kita merasa berat, ya yuk cari partner begitu. Kita cari partner, kita cari teman. Kerangka proses satu latar belakang. Yang pertama adalah azas manfaat, bahwa kalau kita sudah nulis artikel tadi, sudah bisa mengatasi masalah tadi, ini penting gak sih buat orang lain? Penting gak sih buat guru-guru yang lain? Kayak tadi kalau kuliah pasti banyak lah di antara kita yang ketemu dengan siswa seperti itu. Penting gak ini diketahui orang lain? Apalagi kalau guru yang masih baru, masih muda begitu. Ternyata kita bisa menggunakan action seperti ini, terapi dengan model seperti ini, caranya memberikan alternatif seperti ini. Nah, misal begitu. Asas manfaat dan tidak bertele-tele, itu the point. Source statement, teori yang bersesuaian, state of art, dan pernah dilakukan oleh siapa? Loh, ini pernah dilakukan Pak gitu di sana. Ya kita lakukan ulang dengan kondisi dan tempat yang berbeda. Hasilnya sama enggak? Ya, karena biasanya tiap tempat, tiap orang itu beda. Karena semuanya pasti unik. Dan ingat, latar belakang masalah ini separuh dari artikel ilmiah kita. Kalau kita sudah bisa membuat latar belakang masalah yang baik, maka selanjutnya itu berjalan dengan mudah. Contoh, ya ini contoh saya. Keraguan siswa sekolah menengah atas di kelas 12, bla bla bla.
dibandingkan dengan yang bawah. Yang di bawah itu terlalu berbahasa basi, atau saya biasanya bilang flowery, terlalu berbunga-bunga. Ya, sehingga ini sebenarnya mau ngomong apa sih begitu? Ya, padahal yang mau diomongkan itu yang di bagian atas. Jadi jangan berbunga-bunga, jangan berbahasa basi, jangan berbusa-busa, langsung ke tujuannya. Itu pertama. Setelah latar belakang, cari referensi. Kita searching, ya, yang diakui dengan level tertinggi pasti jurnal. Buku silahkan, jangan cari buku yang terlalu tebal, terlalu sulit dibaca. Kalau kita memang nggak punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, ya cari bahasa Indonesia. Cari buku yang mudah dibaca, mudah dipahami. Rangkum. Kemudian hindari plagiasi dengan menulis ulang parafrase. Dan gunakan perangkat referensi, Mendeley, Zotero. Ya. Nanti di workshop yang berikutnya. Dan hasilnya apa setelah kita membaca itu? Mendukung nggak teorinya? Mendukung tidak hasilnya? Ya, jadi kalau memang kita mencari referensi, wah ini nggak mendukung, ya udah tinggal cari yang lain. Umumnya landasan teori dimulai dari definisi yang umum ke khusus. Kalau bisa definisi yang terbaru. Dan definisi yang khusus jangan terlalu umum. Kemudian bagian kedua biasanya adalah prior research, penelitian yang pernah melakukan hal yang serupa, tidak harus sama ya, serupa. Begitu. Jadi yang sukses ataupun yang gagal. Ya, contoh, saya mengambil definisi tadi, lanjutannya locus of control. Locus of control adalah variabel bla bla bla. Keyakinan individu terhadap mampu tidak mengontrol nasibnya sendiri. Nah, beda dengan definisi ini, terlalu umum. Mulai dari pendidikan, kontrol, kepribadian terlalu umum. Relevan, ya, relevan. Ada hubungannya, iya ada hubungannya. Tapi terlalu umum, terlalu luas ya. Jadi jangan, buat apa begitu. Ya, ambil yang sederhana. Latar belakang sudah, teori sudah, maka lanjutnya adalah pembahasan hasil. Berikan objektif truth. Tidak harus sukses. Karena gagal itu juga hasil riset. Mungkin kalau kita yang di bidang sosial kurang ya. Tapi kalau kita yang di bidang sains, teknologi itu penting kegagalan itu. Jadi mengungkapkan kegagalan itu penting. Kedokteran, farmasi itu penting. Jadi mematahkan mitos biasanya kalau di farmasi kedokteran, misalnya betul nggak sih gitu ya, kalau kita minum ramuan jamu temulawak itu meningkatkan nafsu makan. Nah, oh ternyata mitos misalkan ini ya. Ya, itu adalah penemuan juga, objective truth. Jadi bukan berarti gagal, tidak. Oh berarti ini mitos, jangan diulangi, kita cari yang lain. Nah misalnya begitu. Kalau saya teknologi ya sama. Oh pakai cara begini ternyata nggak sukses. Ya, berarti kita harus berubah. Nah itu objective truth. Ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan? Nggak usah bohong. Misalnya, saya sudah melakukan terapi kelompok kepada kelompok X dengan modal A. Hasilnya, pada bulan pertama, nggak sukses ternyata. Mereka resisten, mereka melawan. Kemudian, saya kasih lagi perubahan di bulan kedua. Wah, ternyata mulai berubah. Nah itu secara jujur. Jadi jangan kemudian saya cukup 1 kali metode, selesai, sukses. Wah, ya kalau sukses nggak apa-apa, kalau enggak ya kita bilang bahwa ini memang harus melalui tahapan ini. Begitu. Ya. Konon kata salah seorang
ilmuwan, ya. After all, the ultimate goal of all research is not objectivity but truth. Jadi bukan tujuannya, jadi perjalanannya itu loh, ya. Penicillin, obat itu, ya, itu tidak ditemukan dengan cara instan tapi bertahun-tahun dan makan banyak korban. Mungkin kita semua sudah sering dengar tentang Edison, Thomas Alva Edison, yang ya mencoba berkali-kali supaya bisa menyalakan bola lampu. Ya semua sama. Apakah kegagalannya itu bukan riset? Semua riset. Kita juga sama. Pembahasan hasil, nah ini contoh. Pemberian konseling ternyata butuh 5 kali loh. Sesi pertama resisten, sesi kedua mulai melunak, sesi ketiga mulai. Nah itu yang kita bahas satu persatu. Mungkin dalam bentuk tabel di bawahnya, mungkin dalam bentuk grafik, chart, apapun. Itu selera kita ya. Ya beda dengan yang kedua ini. Ini terlalu memaksakan. Seakan-akan bahwa teori itu pasti benar. Enggak benar. Enggak selalu benar. Ya, wah kalau gitu kita nyalahkan yang buat teori. Tidak. Bahwa teori ini kalau diterapkan dengan kondisi begini itu tidak bisa. Ya, itu hasil kita. Ya, sehingga yang membaca juga tahu, oh ternyata kalau kondisi begini nggak bisa pakai sesi terapi begini. Berarti harus dicoba dengan cara yang berbeda. Nah itu contoh. Bagian terakhir dari artikel ilmiah adalah kesimpulan dan saran. Secara umum, kesimpulan adalah ya memberi dukungan kepada teori, bahwa teori ini mendukung kondisi ini kalau sukses. Kalau memang tidak, ya kita ngomong bahwa teori ini kalau diterapkan di kondisi seperti ini gagal. Kalau nanti ada pembaca yang mau melakukan terapi dengan cara yang sama, lebih baik cari cara yang lain. Begitu, itu contoh kesimpulan. Saran, ya, apa yang harus dilakukan? Misalnya, wah sukses ini, begitu, tapi saya butuh 10 sesi dan itu capek, melelahkan, dan resikonya tinggi. Jadi bagi ya yang akan meneliti berikutnya seharusnya nanti dipikirkan bagaimana caranya memperpendek sesi tadi supaya tidak melelahkan, supaya lebih efektif, lebih efisien. Nah, itu saran. Ya. Atau mungkin bisa dicoba dengan teori yang seperti ini. Siapa tahu itu lebih baik. Tapi harus didukung dengan riset lagi. Nah, itu contoh saran. What next? Kalau sukses ya lanjutkan, tambahi supaya lebih efisien. Kalau gagal, lebih baik jangan diulangi. Cari teori yang lain. Cari cara terapi yang lain. Cari cara metode pengajaran yang lain. Begitu. Ya, contoh misalnya ini, hingga pada akhirnya siswa X tidak lagi bla bla bla. Ya, bukan kemudian langsung wah ini pasti bisa begini. Karena teori ini yang paling benar, enggak begitu. Ya, enggak ada satupun teori yang absolut di dunia ini kecuali yang ada di kitab suci itu. Ya. Jadi sekali lagi tuh, ya. Konon katanya salah satu atlet tenis bahwa kalah itu bukan kegagalan tapi itu riset. Ya. Misalnya dia kalah, dia akan mempelajari musuhnya ini seperti apa sih mainnya. Oh seperti ini, berarti besok kalau saya ketemu dia lagi saya akan lari ke kanan. Kenapa? Karena dia kidal misalnya. Itu contoh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, bahwa menulis artikel ilmiah itu mudah. Ya, tergantung dari cara kita memandangnya. Tergantung dari cara kita memulainya. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop di Universitas Macung, kita bisa melanjutkan konsultasinya secara online. Bagi yang tidak mengikuti workshop, saya tetap mengundang ke Microsoft Teams, channel Microsoft Teams untuk
Ayo kita sama-sama menulis. Ya, kami usahakan untuk bisa terbit di satu majalah ilmiah. Ya, minimal beri ISBN supaya jadi sama-sama hasil karya bagi kita semua. Begitu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat dalam menulis artikel ilmiah.